Saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat beribadah pada hari ini di rumah Tuhan. Saya menghimbau untuk setiap kita yang membawa handphone bisa mematikan handphonenya saat ini juga agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan diri kita masuk ke hadapan Tuhan dengan menyanyikan pujian pertama kita, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan Mari kita masuk dalam saat teduh. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji pujian yang pertama. 174, pandanglah pada Yesus. Namun jika yang ingin menyanyikan dalam bahasa Inggris, bisa membuka Revival Hymn and Choruses nomor 284. Untuk bahasa Inggris 284 dan bahasa Indonesia 174. Soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and He followed Him there. Offers us sin no more had dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the life of His glory and grace. His word shall not fail you, His promise. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying.
perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari Sabat yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga kami semua bisa beristirahat dari kegiatan sehari-hari kami, pekerjaan kami dan kesibukan kami, dan kami ingin datang di hadapan-Mu seperti waktu yang Engkau tempatkan untuk kami beribadah kepada-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami, dan selalu baru rahmat-Mu setiap hari. Untuk segala yang Kau berikan, untuk kesehatan, untuk pertolongan dalam belajar maupun bekerja, untuk juga kekuatan untuk melakukan hidup kami, bahkan untuk kemampuan menjadi saksi yang baik untuk-Mu. Kami bersyukur untuk semua itu. Dan pada hari ini kami pun bersyukur karena kami bisa datang di hadapan-Mu. Tolong kami ya Bapa, kiranya Engkau yang mengampuni dosa dan pelanggaran kami sebelum kami masuk di hadapan-Mu. Karena kami tahu dosa-dosa kami bisa menghalangi doa dan ibadah kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya oleh darah Tuhan Yesus menyucikan segala dosa kami. Kami memohon ya Bapa, Engkau yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hingga setiap bagian dari ibadah ini memuliakan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 69 sampai 75. Injil Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saudara-saudari bisa menanggapi saat saya membaca ayat 69, dan nanti ayat yang ke-75, ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 69 sampai 75. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman.
Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat ia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia pun menyangkalnya pula, bersumpah, "Aku tidak kenal orang." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam sama-sama. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Kita bersyukur dan bersukacita untuk pembacaan firman Tuhan yang boleh kita lakukan. Diberkatilah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sebagai respon atas firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian nomor 226. Pujian 226, "Ku sesal akan diriku." Pujian 226. Sesal akan diriku, menentang Tuhan selalu. Acaplah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu. Dengan congkak kataku, hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata, hanya cinta diriku. Rahmat-Mu sungguh ajaiblah, tak Kau tinggalkan daku. Berdoa bagi seteru, darah kudus-Ku diberi. Kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Dan kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Dengan kasih-Mu yang besar, taklukkanlah si aku. Jadikan aku milik-Mu, untuk masyhurkan nama-Mu. Sandar rahmat kataku, hanya mengasihi-Mu. Sandar rahmat-Mu kataku, hanya mengasihi-Mu. Selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafal bisa dilihat di buletin gereja bagian kotak bawah halaman pertama. Kita akan menghafal dalam bahasa Indonesia 3 kali, dan kemudian kita akan coba dalam bahasa Inggris, kita akan baca sekali. Bahasa Indonesia 3 kali dan bahasa Inggris sekali. Kita mulai. 1, 2, 3. Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah jantungnya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis."
Sekali lagi, 1, 2, 3. Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah jantungnya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, 1, 2, 3. Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah jantungnya oleh belas kasihan. Ia berkata kepadanya, jangan menangis. Dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris kita akan bacakan 1, 2, 3. Luke chapter 7 verse 13. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said unto her, weep not. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dihimbau bisa membawa pulang buletin gereja sehingga bisa menghafalkan ayat hafalan ini dengan baik. Selanjutnya kita akan melihat warta gereja. Yang pertama, mohon disimak jadwal pelayanan dalam bulan September ini, minggu depan, sehingga yang melayani minggu depan bisa mempersiapkan diri. Yang sebelum wartanya dihimbau sekali lagi untuk kita selama di gereja untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik, dengan menjaga jarak supaya tidak jadi batu sandungan. Karena kalau misalnya di gereja ini ada satu yang kena, nah kita semua akan ditutup, gereja mungkin nggak akan bisa beroperasi lagi. Jadi saya menghimbau untuk setiap kita menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa kita jaga diri baik-baik. Karena kita tahu bahwa COVID-19 semakin merajalela, jadi diharapkan dan sebelum ibadah kita bisa mulai di sini ada pemberitahuan dari pihak polisi juga bahwa nanti mungkin akan ada dalam random, tidak tahu kapan akan ada orang datang untuk mengecek apakah kita sudah melakukan protokol kesehatan. Jadi dihimbau untuk saudara-saudari bagi yang muda bisa menjaga jarak. Kalau bisa satu bangku 2 orang saja, jaga jarak ya. Sangat diminta, dihimbau, dimohon untuk bisa menaatinya. Kita harus jadi kesaksian yang baik untuk semua orang. Oke, itu yang pertama. Dari warta gereja saya menghimbau warta gereja yang pertama, kelas PDA telah dimulai minggu lalu. Jemaat juga yang masih ingin mendaftarkan diri untuk baptis dewasa, baptis anak, reafirmasi iman atau pindah anggota masih bisa mendaftar dan mengikuti kelas ini hari ini nanti setelah ibadah. Dan untuk baptis dewasa minimal 3 SMP. Yang kedua, kita bersyukur terus kepada Tuhan karena kita bisa bukan hanya beribadah di sini, tapi juga bisa merekam ibadah sehingga bisa berkebaktian di rumah masing-masing. Kita berdoa supaya setiap kepala keluarga bisa memimpin anak-anak dan keluarganya untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan karena kita sudah memulai ibadah tatap muka, dan untuk mereka yang berusia 60 tahun ke bawah diharapkan bisa mengajak teman-teman yang masih beribadah di rumah, padahal sudah remaja, sudah cukup remaja, dan memang tidak ada larangan untuk datang. Nah, bisa datang ke gereja untuk bersama-sama beribadah. Oke. Dan keempat, pengajian firman Tuhan untuk anak-anak dan sekolah minggu juga sudah diupload di YouTube, bisa disaksikan untuk kita semua bisa memperlihatkan kepada anak-anak atau tetangga atau teman kita. Dan kita terus doakan untuk pembelajaran jarak jauh TK dan SD Kristen Kalvari. Semoga bukan hanya guru-guru, anak-anak, orang tua semua diberikan hikmat dan kesehatan. Dan yang terakhir, kami menyambut mereka yang pertama kali hadir di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Yang pertama kali hadir di tempat ini boleh bangkit berdiri, dan mohon bisa didokumentasikan.
Apakah ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kami menyambut dengan senang saudara-saudari yang pertama kali hadir di tempat ini. Semoga bisa beribadah di minggu yang akan datang. Selanjutnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam persembahan. Dan kita akan membuka pujian 344. 344 kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Serahkan yang terbaik padanya, daga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang untuknya. Yesus teladan yang indah, Dia teguh dan tak gentar, pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan Dia rajamu. Segala hal dalam serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi, padanya melayanilah. Serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Baik ketiga, baik berdiri. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Bagimu Ia disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungguh, mencurahkan darahnya, padanya serahkan hatimu. Serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Mari kita menyanyikan doksologi. Puji Dia semua ciptaannya.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau karena Engkau adalah Allah kami, sumber berkat kami, yang telah memberkati kami dengan tidak terhingga, bahkan berkat terbesar di dalam hidup manusia. Ada keselamatan yang gratis namun sangat berharga untuk kami semua. Kami bersyukur Bapa untuk semua hal yang Kau telah lakukan untuk kami. Kami tidak bisa menghitungnya satu persatu, tapi kami tahu bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Dan tiba saatnya kami ingin membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang menerima persembahan kami, sehingga persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dan kiranya Engkau juga memakai persembahan ini sehingga gereja, keperluan gereja apapun, perluasan gereja bisa dilakukan dengan uang ini. Dan kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukacita. Ampuni kami Bapa atas dosa pelanggaran kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Anak-anak sekolah minggu bisa menuju ruang sekolah minggu. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Peter Yoksan dengan tema Saat engkau Petrus sudah insaf, saat engkau Petrus sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, beliau juga akan memimpin kita dalam doa pengembalaan. Pada hambanya dipersilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berlutut untuk masuk dalam doa. Sebelum kita berdoa, marilah kita mengaku dosa-dosa kita, supaya darah Tuhan Yesus menghapus dosa kita dan doa kita dapat diterima oleh Bapa kita di surga. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Tahakwa, Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, sekaligus Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa, dari api neraka. Ya Bapa, kami datang dengan sukacita pada pagi hari ini dalam kebaktian umum, sebab Engkau memberikan kami kehidupan baru di hari kudus, di hari Sabat, hari perhentian orang Kristen, untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Engkau telah menghimpun kami dari anak-anak kecil, anak-anak muda, orang-orang dewasa dalam masa Covid yang merajalela di muka bumi. Kami masih diberi nafas untuk bersama-sama bersatu memuji nama-Mu, bersama-sama bersatu berlutut menyembah Engkau dan berdoa. Karena ini adalah rumah pujian, rumah doa, dan rumah pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapa, kami sadar kami orang berdosa. Engkau adalah Allah yang kudus, karena Bapa kudus, Putra kudus, Roh kudus. Sedangkan kami manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang penuh dengan kehinaan, yang kotor di hadapan Engkau. Karena itu ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk menghapus dosa kami dengan darah Tuhan Yesus. Dan kami juga rindu Roh Kudus kembali memenuhi kami, khususnya untuk yang belum sungguh-sungguh percaya. Kiranya Roh Kudus berbelas kasihan mendorong mereka untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kiranya ya Bapa, melalui pelayanan dari mimbar ini, Engkau membawa jiwa-jiwa yang belum bertobat untuk bertobat. Kiranya kami dapat melihat seperti dalam Alkitab, Tuhan Yesus
menyelamatkan begitu banyak orang berdosa. Dan kami rindu juga peristiwa ini dapat kami saksikan di tengah-tengah kami. Karena itulah perintah Tuhan Yesus kepada Petrus dan kawan-kawan, menjadikan kami sebagai penjala-penjala manusia. Ya Bapa, berbelas kasihan juga kepada keluarga-keluarga kami yang belum percaya Yesus, agar kami berbeban berdoa untuk mereka, supaya mereka mendengarkan Injil Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus. Jangan sampai mereka binasa selama-lamanya dalam neraka. Ya Bapa, kami saat ini datang membawa harapan kehidupan kami kepada Engkau. Sebagai pelajar, kami perlu Engkau bimbing, Engkau berikan pertolongan, khususnya anak-anak yang masih kecil. Dari taman kanak-kanak, SD, harus belajar secara online. Begitu susahnya mereka, begitu susahnya juga orang tua mereka, bahkan guru mereka. Ya Bapa, berbelas kasihanlah kepada mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk yang sudah tingkat sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Sertailah mereka dalam masa perkuliahan secara daring. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah datang pada hari ini. Engkau mengetahui segala pergumulan kehidupan kami. Yang berbeban berat, mohon Engkau lepaskan. Dan yang mengalami kesusahan dalam kesehatan, ekonomi, dan edukasi, kami mohon Engkau juga yang menolong. Ya Bapa, kami serahkan juga keluarga kami yang tinggal di luar kota Pontianak, bahkan sampai di luar negeri. Sertailah mereka. Apa yang mereka perlukan, kami percaya Engkau adalah Yehova Yireh, akan menyediakan untuk mereka. Dan yang paling penting, mereka bisa berbakti di gereja-Mu. Mereka juga bisa aktif dalam pelayanan, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Ya Bapa, kami juga mohon belas kasihan-Mu untuk Indonesia, di mana penyakit COVID-19 bukannya berkurang tetapi bertambah di beberapa tempat. Ya Bapa, kami tidak tahu apa yang bisa kami lakukan selain kami berdoa. Dan kami juga sebagai orang Kristen mau menjadi saksi yang baik, menjadi saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat. Pakailah kami ya Bapa memberitakan Injil Tuhan Yesus, supaya ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui kesaksian kami. Berikanlah kekuatan, hikmat, bijaksana kepada pemerintah di pusat dan daerah, agar bisa menertibkan masyarakat, dan juga para petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit, mohon juga Engkau melindungi mereka. Ya Bapa, kami juga terus berdoa supaya vaksin boleh Engkau berikan dan seluruh manusia bisa mendapatkan vaksin untuk menangani penyakit ini. Tetapi yang paling penting, semua manusia harus menerima darah Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Jadikanlah gereja-gereja-Mu ini sebagai saksi untuk pengabaran Injil dari mulai rumah kami sampai ke ujung bumi. Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu sebagai juri bicara-Mu, dan jadikanlah lubuk jantung kami seperti tanah yang subur ketika benih firman ditaburkan, bukan hanya berbuah 100 kali lipat, tetapi buah pertobatan dan juga buah Roh Kudus. Demikianlah ya Bapa doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Judul renungan kita pada hari ini adalah kata-kata Tuhan Yesus ya, kepada Rasul Petrus, yang diambil dari Injil Lukas pasal 22 ya, ayat 33. Yesus berkata kepada Petrus, saat engkau Petrus sudah insaf ya, dalam bahasa aslinya sudah berbalik arah. Terus Tuhan Yesus memberi perintah kepada Petrus, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, pagi ini kita akan belajar Petrus itu bagaimana dia sampai jatuh 3 kali, menyangkal dia tidak kenal kepada gurunya, Tuhannya, juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Banyak cerita tentang anak yang tidak mau mengakui orang tuanya, atau orang tua yang tidak mau mengakui anaknya. Nah, situasi seperti ini terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus.
Dan Tuhan Yesus beberapa jam sebelum hal ini terjadi, dia sudah kasih tahu Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Yesus itu adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Nanti kita perhatikan bahwa dari kejadian ini membuktikan Yesus maha tahu, karena sebelum terjadi dia sudah kasih tahu. Dan dia maha hadir, dia tahu Petrus ada di belakang dia waktu Tuhan Yesus diadili oleh para penjahat yang saya namakan pejabat-pejabat gereja yang TAI. Apa itu TAI? Tua-tua, ahli-ahli Alkitab, tapi nggak percaya Tuhan Yesus. Imam-imam kepala. Nah, jadi waktu Petrus jatuh, kita bisa belajar 12 hal kelemahan Petrus. Nah, coba kita buka Injil Matius 26. Kelemahan yang pertama itu kita ingat dengan huruf S. Ada 12 poin ya kelemahan Petrus. Kalau saya singkat menjadi sangkal Tuhan. Sangkal Tuhan. Jadi terdiri dari 12 huruf. Jangan lupa ya, mari kita ucapkan sama-sama. Sangkal Tuhan. 1, 2, 3. Sangkal Tuhan. S yang pertama, Petrus jatuh karena dia sombong. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, dosa yang pertama terjadi itu di surga, bukan di bumi. Penghulu malaikat itu sombong. Penghulu malaikat yang bernama Lucifer, dia bersama sepertiga malaikat yang lain. Mereka tidak mau lagi melayani Tuhan. Mereka tidak mau lagi memuji Tuhan. Mereka ingin dipuji, mereka ingin dilayani. Padahal malaikat-malaikat itu diciptakan Tuhan hanya untuk melayani dan memuji Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang lain dari para malaikat. Dan mereka sombong. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Hawa juga sombong. Ketika ular berkata, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan seperti Allah. Dan dosa kesombongan ini atau keangkuhan hidup membuat Hawa jatuh, Adam jatuh, dan kita semua manusia jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita lihat Petrus, kenapa dia menyangkal Tuhan Yesus? Karena dia sombong. Mari kita lihat di ayat yang ke-33, Matius 26. Petrus menjawab Tuhan Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, ini adalah kesombongan dari Rasul Petrus. Karena Tuhan Yesus berkata, semua kalian akan meninggalkan aku. Petrus berkata, sekalipun yang lain-lain meninggalkan engkau, aku ini Petrus tuh berani masuk penjara karena engkau Tuhan Yesus. Aku ini Petrus berani mati untuk engkau Tuhan Yesus. Ingat ya, kelemahan pertama Petrus adalah sombong. Nanti kita akan pelajari bagaimana setelah dia bertobat, dia tidak sombong lagi. Nah, kalau kalian sekarang punya sifat sombong, harus bertobat. Kalau kalian sudah tidak sombong, itu artinya kalian sudah seperti Petrus, sudah belajar ya dari kejatuhan. Itu yang pertama, S ya. A, sangkal Tuhan. Nah, kalau kita lihat di ayat 34 dan 35, A itu anggap kata-kata Yesus itu sebagai gurauan. Petrus menganggap kata-kata Tuhan Yesus itu seperti angin lalu, seperti berbohong. Tuhan Yesus berkata, engkau Petrus akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Pernah nggak Tuhan Yesus itu bergurau dengan manusia? Ya, kalian pasti anak-anak muda ya, kadang-kadang bergurau kan? Apalagi di bagian ya kehidupan orang yang berbahasa Inggris, ada yang namanya itu April Fool ya. Kalau tiba bulan April boleh berbohong, itu nggak boleh ya, orang Kristen nggak boleh main April Fool. Paham ya? Jadi Tuhan Yesus tidak pernah
ya dari mulutnya keluar kata-kata gurauan, nggak pernah. Nah, kamu lihat di sini ayat 34 35, Petrus anggap kata-kata Tuhan Yesus seperti gurauan. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, Petrus bilang apa? Kata Petrus kepadanya, kepada Tuhan Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Jadi kelemahan Petrus yang kedua, Petrus anggap kata-kata Tuhan Yesus itu omong kosong. Nah, kita orang Kristen juga kadang-kadang seperti itu. Kita tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Kita sudah punya Alkitab, tapi tidak pernah kita baca. Kita sudah punya firman Tuhan, tapi tidak pernah kita jalankan. Jadi yang kamu jalankan adalah apa? Pikiranmu sendiri, angan-anganmu sendiri. Jadi menganggap Alkitab ini, kata-kata Tuhan, ya, tidak ada gunanya. Itu kelemahan kedua. Sombong. Yang kedua, anggap kata-kata Yesus itu omong kosong. Yang ketiga, N. Ya, kamu lihat di ayat 40, N. Nasihat Yesus untuk berjaga-jaga tidak dia lakukan. Nah, kamu lihat di sini, Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah kalian semua dan berdoa, ya, supaya kalian tidak jatuh dalam pencobaan yang akan datang sebentar lagi." Apa yang mereka lakukan? Setelah itu, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka semua, ya, 11 rasul sedang tidur. Jadi nasihat Yesus untuk berjaga-jaga itu tidak dilakukan oleh para murid, dan ia berkata kepada Petrus, ya kamu lihat ya, Petrus sebagai pemimpin mereka, "Tidak sanggupkah kamu semua berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Jadi Yesus, ya, dia berdoa sebelum dia ditangkap itu 1 jam. Dia minta 11 muridnya, 3 murid yang dekat dengan dia, dan ada 8 murid yang lain yang lebih jauh dari Tuhan Yesus itu jangan tidur, harus berdoa. Tapi mereka semuanya tidur. Yesus berdoa 3 kali, dan Yesus kembali melihat mereka 2 kali. 2 kali Yesus kembali, dan mereka tidak berjaga-jaga. Apa itu artinya berjaga-jaga? Ada 3 kata yang tidak boleh kita lupa. Yang pertama, berjaga-jaga itu artinya setiap detik kehidupan itu di dalam kendali Tuhan. Paham apa itu berjaga-jaga? Yaitu kehidupan kita saat ini. Kamu bisa datang ke gereja pada hari ini, itu karena Tuhan yang membawa kamu ke sini. Kalau kita ingat, ya, kata berjaga-jaga, semua yang terjadi dalam kehidupan orang percaya itu selalu dalam perlindungan Tuhan. Tidak pernah satu kali pun Tuhan lepas tangan atas hidup kamu. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak sehelai rambut kita akan rontok kalau bukan Allah yang izinkan. Jadi berjaga-jaga itu artinya hidup kita sekarang itu berada di dalam tangan Tuhan. Yang kedua yang tidak boleh kita lupa adalah ingat. Seringkali kita lupa. Apa yang kita lupakan? Yaitu firman Tuhan. Kalau kita ingat akan firman Tuhan, maka kita dikatakan sebagai orang yang berjaga-jaga. Bukan hanya ingat, tapi dapat, ya, merenungkan firman Tuhan siang malam, dan dapat menjalankan firman Tuhan itu siang malam. Itu artinya berjaga-jaga. Yang ketiga, apa itu berjaga-jaga? Berjaga-jaga ada kaitannya ingat firman Tuhan, ingat hidup kita sekarang dalam pimpinan Tuhan, dan tentang masa yang akan datang kita serahkan dalam tangan Tuhan. Ya, seperti tadi kalian berlutut berdoa. Dan sebelum kalian ikut kebaktian ini, sebelum kebaktian ini dimulai, seringkali saya katakan, kalau sudah datang ke gereja, duduk dan berdoa. Karena ini rumah doa. Ya, kalau kamu baca dalam kitab 1 Samuel pasal 1, Hana dia berdoa di rumah Allah. Karena dia tidak punya anak, dia mandul.
Dan dia hanya mulutnya yang terbuka-buka begini. Dan imam besar Eli melihat dia, kamu ini wanita mabuk, kok kamu komat-komit dalam gereja? Hana bilang bukan, karena saya ini orang susah. Akhirnya dia melanjutkan doa, dan Tuhan memberikan pada dia putra pertama yang bernama Samuel. Kita masing-masing punya pergumulan hidup. Kamu sebagai pelajar, kamu sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, kamu punya pergumulan hidup. Berdoalah di rumah doa ini. Untuk apa berdoa? Dan sama-sama kita harus berdoa untuk satu hal, yaitu supaya seluruh keluarga kita percaya Yesus. Yang kedua, kita semua harus berdoa supaya yang melayani Tuhan seperti kami-kami ini diberi hikmat, diberi kesempatan mengabarkan firman, mengabarkan Injil, dan ada orang percaya Yesus. Nah, dalam masa COVID-19 ini yang paling susah, gereja itu menjadi tempat yang ditakuti oleh sebagian orang. Banyak orang tidak berani ke gereja karena takut COVID. Padahal banyak orang percaya Yesus karena pada hari Minggu keluarganya membawa dia ke gereja. Bayangkan kalau pintu gereja ini selama-lamanya tertutup, pintu keselamatan itu lebih tertutup. Saya ingat saudari Lee Changjung. Bagaimana dia bisa percaya Yesus? Karena ada tempat kita bertemu pada hari Minggu. Pertama kali dia datang ke Sungai Dalam, kebaktian matahari terbenam, dibawa oleh keluarganya yang pulang dari Malaysia. Tetapi di kebaktian matahari terbenam, khotbahnya kan dalam bahasa Indonesia. Dia kurang fasih bahasa Indonesia. Akhirnya pada minggu kedua selalu dijemput oleh saudara Julimin, dibawa kebaktian ke sini, dan akhirnya dia bisa percaya Tuhan Yesus. Itu kesaksian yang baru-baru ini terjadi. Kalau bercerita kesaksian di gereja Hanura Permai, ya, kita mengabarkan Injil dan ada dua ibu yang sekarang sudah di surga. Ibu Anda dari saudari Aswan dan saudari Bong Loi Kiau. Mereka datang ke gereja, termasuk saudari Siet Chin juga. Dulu belum ke gereja. Karena dibawa ke gereja, maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan percaya Yesus. Berdoalah satu untuk keluarga kamu supaya semua percaya Yesus. Saya juga berdoa karena ada keluarga saya yang belum percaya Yesus. Berdoa kedua supaya kami hamba-hamba Tuhan yang full time bisa terus mengabarkan Injil, memberitakan firman. Ingat berjaga-jaga dan berdoa. Nasihat Yesus. Kenapa Petrus gagal? Satu, sombong. Dua, anggap kata-kata Yesus itu adalah gurauan. Ketiga, nasihat Yesus untuk berjaga-jaga tidak dilakukannya. Kemudian yang keempat, gagal berdoa. Ya, coba kamu lihat ya di ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berdoa, tiap hari kita tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa. Hari Minggu ya, sering absen ke gereja. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu kelemahan yang kelima, yaitu kita pasti menggunakan kekuatan fisik, bukan kekuatan rohani. Karena manusia itu terdiri dari dua bagian, daging dan roh. Kalau dagingnya kuat, pasti rohaninya lemah. Kalau rohaninya kuat, dagingnya menjadi lemah. Nah, Petrus dan kawan-kawan, karena mereka tidak ingat kata-kata Yesus, mereka tidak berjaga-jaga karena mereka tidur. Yang ketiga, mereka tidak berdoa. Akhirnya apa? Waktu percobaan itu datang, waktu Yesus ditangkap, Petrus itu bukan menggunakan kekuatan rohani untuk menyelesaikan masalah, tapi dia menggunakan tenaga ototnya. Kita orang Kristen sedang berperang, bukan melawan darah dan daging.
kalau kamu baca dalam surat Galatia. Kita sedang melawan musuh yang tidak kelihatan, yaitu penghulu-penghulu roh-roh jahat di udara. Dan kita harus kenakan senjata-senjata Allah yang lengkap, yaitu senjata-senjata rohani. Jadi waktu Petrus dan kawan-kawan tidak ingat kata Yesus, ya, mereka tidur dan mereka tidak berdoa. Kelemahan Petrus dan kawan-kawan yang kelima, kalau kamu lihat ayat yang ke-51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya. Ini siapa dia? Itu Petrus, ya. Menghunus pedangnya dan meletakkannya, pedang itu, pedang pendek, kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Jadi Petrus ketika gurunya mau ditangkap, dan kalau kita masih ingat khotbah saya minggu yang lalu, waktu Yesus mau ditangkap, itu Yudas datang dulu mencium Yesus. Jadi setelah Yudas mencium Yesus, itu orang datang mau menangkap Yesus. Nah, kemungkinan yang datang menangkap Yesus yang pertama-tama, yang ikut rombongan itu adalah imam besar punya budak, ya, pelayan. Jadi waktu imam besar punya budak ini datang, tentu saja Petrus yang berada di samping Tuhan Yesus, dia mau melindungi gurunya. Dan dia ketika mau melindungi gurunya secara insting, karena tadi saya katakan dia sudah tidak ingat kata Tuhan Yesus, dia tidak berjaga-jaga dan dia tidak berdoa, langsung dia tarik pedangnya pendek dan dia pukulkan orang itu dengan pedangnya, tebas, ya, dan kena telinga. Nah, dari sini kita bisa belajar Tuhan Yesus. Kamu bisa melindungi Tuhan Yesus gak? Atau Tuhan Yesus yang melindungi kamu? Coba kamu pikir. Petrus itu berada di samping Tuhan Yesus. Dia ingin melindungi Tuhan Yesus supaya jangan ditangkap. Tuhan Yesus berkata dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan disalibkan sampai mati. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya. Gembala akan dibunuh dan semua domba akan bercerai-berai. Dan Petrus tidak permisi sama Tuhan Yesus. Boleh nggak Tuhan Yesus, saya tarik pedang pendek ini dan saya gunakan pedang pendek ini untuk membela kamu, Tuhan Yesus? Dia nggak pernah bertanya begitu. Langsung dia cabut pedang pendek itu, langsung dia hantamkan pedang pendek itu, dan telinga dari Malkus itu putus. Dan Tuhan Yesus sambungkan telinga itu. Saya sudah katakan kalau Tuhan Yesus tidak sambungkan, ya rombongan yang menangkap Yesus itu ngamuk, semua murid-murid yang lain bisa kena tangkap. Tuhan Yesus tidak mau ada satu muridnya pun kena tangkap. Saya sudah katakan dua mujizat terjadi waktu Yesus mau ditangkap, ya, penangkap Yesus itu jatuh ke belakang. Yang kedua, mereka melihat Yesus melakukan mujizat menyembuhkan telinga Malkus yang putus, sehingga semua mereka yang menangkap Yesus harus ikut kata-kata Yesus bahwa Yesus saja yang ditangkap dan semua murid yang lain itu harus bebas, tidak boleh satu murid pun yang terluka. Nah, kalau kamu belajar Alkitab, yang paling sering menggunakan pedang untuk berperang orang itu namanya Daud. Boleh dikatakan di Alkitab, Daud itu tidak pernah kalah dalam peperangan, selalu menang. Dan kalau kamu baca, Daud walaupun dia selalu menang dalam peperangan, dia kalau mau berperang, dia tanya dulu kepada Tuhan, boleh nggak saya maju? Tuhan bilang boleh, caranya begini, baru dia maju loh. Petrus, kalau dia tanya sama Yesus, Tuhan Yesus ini ada pedang, boleh pakai nggak Tuhan Yesus? Kira-kira Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Jadi Petrus, kamu lihat ya, karena dia sombong, dia anggap kata-kata Yesus itu kosong, kemudian dia tidak berjaga-jaga, nasihat berjaga-jaga tidak dia lakukan, kemudian yang keempat dia tidak berdoa, gagal berdoa, yang kelima dia gunakan tenaganya untuk membela Yesus. Nah, setelah itu kita lihat Yesus dibawa ke istana imam besar. Kelemahan yang kelima
itu terus berlanjut kepada kelemahan yang keenam. Ya, kelemahan keenam itu apa? Kalau kita lihat ya, selain dia sudah menggunakan pedangnya, kelemahan yang keenam itu A, ya, karena sangkal. K itu adalah kekuatan fisik dipakai. Yang keenam ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada ditulis dalam kitab nabi-nabi, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kelemahan yang keenam itu adalah semua murid angkat kaki meninggalkan Yesus. Itu seperti yang sudah dikatakan dalam kitab Zakaria pasal 13 ayat 7. Mari kita baca ya. Zakaria 13:7 di Perjanjian Lama. Itu dikatakan bahwa gembala itu akan dibunuh dan semua domba-domba yang digembalakan oleh gembala itu akan bercerai-berai. Zakaria 13 ayat 7 bersama-sama. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan bala tentara sorga. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Bunuhlah gembala. Jadi Tuhan Yesus akan disalibkan sehingga domba-domba, yaitu para muridnya semua termasuk para rasul, akan bercerai-berai selama Tuhan Yesus mati. Nah, itu kelemahan Petrus dan kawan-kawan yang kita namakan angkat kaki, ya, meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kelemahan ini bukan hanya sampai di situ. Kalau kita lihat lagi, kelemahan yang berikutnya itu kelemahan yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Ini dicantumkan di ayat 58. Mari kita baca. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalamnya, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan peristiwa itu. Kelemahan yang ke-7, Petrus itu lalai mengendalikan perasaan dia ingin tahu. Ya, kita manusia seringkali ingin tahu akan sesuatu. Contohnya, kalau ada terjadi tabrakan di jalan, pasti banyak orang berhenti untuk menonton, ingin tahu siapa yang ketabrak dan bagaimana keadaan orang itu. Atau kalau ada rumah kebakaran, kita juga pergi ke situ untuk menonton, ingin tahu. Dan yang paling celaka, orang Kristen ingin tahu, ya, seperti di Singkawang, loya-loya yang kerasukan setan itu nggak boleh. Mengerti? Nah, rasa ingin tahu itu bisa membuat manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia bukan makhluk yang maha tahu. Ada orang karena dia ingin tahu, dia sekolah S1, sekolah S2, sekolah S3. Dia lupa kerja, dia lupa yang lain-lain. Itu nggak baik. Nah, ilmunya bertambah-tambah, tapi prakteknya nggak ada. Kemudian kalau kita lihat di sini, Petrus itu ingin tahu apa sih yang terjadi dengan Tuhan Yesus setelah ditangkap. Nah, seringkali juga kita rasa ingin tahu membuat hidup kita itu dikendalikan dunia. Contohnya, ada orang ingin tahu apa yang terjadi dengan film seri Korea. Nonton dia film pertama, nonton dia film kedua, nonton dia sampai 100 film, terus dia nonton. Ya. Jangan kamu diperhamba oleh rasa ingin tahu. Makanya banyak yang senyum kan. Nah, Petrus ini juga karena dia rasa ingin tahu, dia masuk, ya, yang berikutnya. Kalau kita lihat kelemahan dia yang ke-7 diikuti kelemahan yang ke-8. Lalai mengendalikan rasa ingin tahu. Yang ke-8 itu adalah T. Tidak menjaga jarak dengan musuh-musuh Yesus. Ya, kata menjaga jarak ini menjadi sangat populer pada masa pandemi COVID-19, ya kan? Dan Petrus tidak menjaga jarak. Kenapa? Karena dalam ayat 58, dan Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, kamu lihat dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan peristiwa itu.
Ya, lalai mengendalikan rasa ingin tahu, dan dia sekarang tidak menjaga jarak dengan musuh-musuh Tuhan Yesus. Kalau kamu mau melihat hidup seseorang, bagaimana dia bisa menjadi orang Kristen yang baik, kamu lihat saja teman baiknya siapa. Kalau teman baiknya itu adalah orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin membaca firman, rajin berdoa, kamu akan jadi baik. Karena Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi kalau kawan-kawan kamu banyak yang tidak percaya Yesus, kamu di gereja ini jarang punya kawan dekat, tapi kawan kamu itu ya orang yang tidak ke gereja, orang yang tidak percaya Yesus, pasti kamu dipengaruhi seperti Petrus. Petrus ini sekarang duduk di tengah-tengah semua musuh Yesus. Kamu tahu nggak, semua orang yang malam itu hadir adalah musuh-musuh Yesus. Imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat, semua datang. Bukan hanya 70 mereka datang untuk mengadili Yesus, dan anak-anak buah mereka juga datang, karena itu terjadi hampir tengah malam. Semua yang bukan memusuhi Yesus tidak ada di situ, dan mereka itu tidur di rumah mereka masing-masing. Dan Petrus tidak menjaga jarak dengan orang yang tidak percaya Yesus. Bukan berarti kita tidak boleh punya kawan orang yang tidak percaya, tetapi kita harus tahu loh, kalau kita berteman dengan mereka, kita harus kasih tahu kepada mereka tentang firman Tuhan. Jangan sampai kamu berteman dengan orang yang tidak percaya, malah mereka mengajak kamu menjauhi Tuhan. Nah, kamu lihat di sini, tidak menjaga jarak. Kemudian yang berikutnya, apa kelemahan Petrus yang ke-9? Dia ubah posisi. Petrus itu sudah ditugaskan oleh Tuhan Yesus menjadi penjala manusia, menjadi kepala dari 12 rasul. Tapi sekarang Petrus berada di tengah-tengah bukan hanya para pengawal, kalau nanti kita lihat, dia berada di tengah-tengah budak-budak, para pembantu. Para apa? Pembantu. Para hamba. Nanti kita lihat ya, ada 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan dikatakan oleh Alkitab, 2 kali waktu dia menyangkal Yesus, itu yang menghardik dia, itu adalah pembantu lu. Digertak oleh pembantu, dia langsung takut. Padahal dia pemimpin dari para rasul lu, Petrus dulu. Karena dia ubah posisi. Dia sedang tidak mau diketahui sebagai rasul dari Tuhan Yesus. Dia takut kena tangkap, dia takut disakiti. Dia ubah posisi. Itu kelemahan Petrus. Kalau kita lihat yang ke-9. Ya, kalau kamu orang Kristen, kamu pikir kamu bisa sembunyi-sembunyi, tidak mau mengakui sebagai orang Kristen. Kalau makan sama kawan, kawannya tak berdoa, kamu juga ikut gak berdoa. Apakah begitu? Nggak boleh ya. Kamu kalau sudah percaya Yesus, kamu kalau makan walaupun di restoran, harus kamu berdoa. Jangan kamu ubah posisi ya, dari orang beriman tetapi memperlihatkan diri sebagai orang tidak percaya. Petrus adalah seperti itu. Dia adalah rasul, tapi sekarang dia bergabung dengan siapa? Para pembantu ya, yang posisinya itu jauh ya, dibandingkan Petrus. Nah, sekarang kita lihat kelemahan dia yang ke 10, 11, 12. Itu yang tadi kita baca dalam ayat 69 sampai 74. Ya, di ayat 69 kalau kita lihat, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, ini di halaman istana imam besar. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Jadi sekarang yang menghardik Petrus adalah seorang budak. Nah, kalau kita buka dalam Injil Tuhan Yesus perikop ke-201, kalau kita lihat waktu Yesus ditangkap, Petrus itu berada di halaman ya dari istana imam besar. Dan pada saat itu kenapa mereka bisa berkumpul? Karena itu adalah tengah malam. Ya, jadi waktu itu antara jam 9 sampai jam 12 daerah Palestina di Yerusalem itu dataran tinggi dan sangat dingin ya. Siang hari itu sudah dingin, apalagi malam hari, dan mereka sedang menyalakan api unggun.
Dan semua orang berkumpul di api unggun itu. Tentu saja pada saat itu kan tidak ada listrik. Tapi karena ada api unggun, Petrus berada di situ, kemudian pelayan-pelayan itu berada di situ. Tentu saja waktu mereka melihat wajahnya Petrus, mereka merasa aneh bahwa Petrus itu cara berbicaranya beda dengan orang Yerusalem, karena Petrus berasal dari Galilea, orang kampung, dan mereka pun tidak kenal dengan Petrus. Akhirnya mereka heran ya, kenapa ada satu orang asing ada di sini? Dan satu pembantu, ya tadi kalau kita lihat dengan baik, seorang pembantu berkata kepada Petrus, kamu ini kan kawannya Yesus. Hardikan dari pembantu membuat Petrus ya tidak mau mengakui Yesus sebagai gurunya. Seorang ya, kemungkinan pembantu itu bukan orang yang sudah usia dewasa. Kemungkinan pembantu di sini adalah orang yang masih kecil. Kamu bayangkan ya, kalau kamu digertak oleh anak kecil, kamu menjadi takut. Ini Petrus betul loh, digertak ya oleh seorang anak kecil, seorang budak kecil, dia menjadi takut. Dia bilang apa? Aku tak ngerti apa yang kamu katakan. Sudah sekali ya dia menyangkal Yesus. Jadi Tuhan Yesus waktu ditangkap, kamu lihat ya, antara jam 9 sampai jam 12 malam. Di sini antara jam 9 sampai jam 12 malam, Petrus sudah satu kali menyangkal Yesus. Pembantu itu bilang sama dia, kamu adalah kelompoknya Yesus. Dia bilang apa? Aku tak ngerti lu apa yang kamu ngomong. Ini sudah terjadi sekali. Jadi waktu terjadi satu kali, ayam pun berkokok satu kali, jam 12 malam. Karena zaman itu tidak ada jam, dan orang melatih ayam untuk berkokok jam 12 malam sekali, jam 3 pagi sekali. Yesus berkata apa? Dalam Injil Markus 14 ayat 30, sebelum ayam berkokok satu kali, dua kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Satu kalinya di sini, dia menyangkal Tuhan Yesus satu kali, ayam berkokok satu kali. Dia tidak ingat kata-kata Yesus. Dia anggap kata-kata Yesus itu tidak pernah masuk telinganya. Kalau kamu datang ke gereja, kalau kamu tidak ingat ya apa yang dikhotbahkan, tidak apa-apa sih, karena masih ada apa? Ini ringkasan khotbah. Kamu masih bisa baca. Kalau kamu ya tidak ingat semuanya, kamu akan seperti Petrus. Ayam sudah kokok sekali, dia pun tidak sadar dia sudah menyangkal Yesus. Dan Yesus bilang ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, kau akan menyangkal aku 3 kali. Kamu lihat ya, kejatuhan Petrus makin jatuh makin dalam. Ya, kalau orang jatuh dari atas gunung bisa jatuh ke mana? Ke lembah yang paling dalam. Kalau orang jatuh dari surga, jatuh ke mana? Ke neraka. Nggak bisa balik lagi. Kalau kita mau naik kelas ya, seperti kita naik tangga atau naik gunung, itu susah setengah mati loh. Ya, contohnya orang yang pernah sekolah dari kelas 1 ke kelas 2 gampang nggak? 1 tahun kan? Mau kuliah juga begitu kan? Tahun 1, tahun 2, tahun 3, nggak ada yang gampang. Selalu ada perjuangan, ada ujiannya. Tapi kalau jatuh, nah Petrus itu jatuh yang pertama, dia bilang sama orang, aku tak ngerti apa yang kamu ngomongin. Ya kan? Terus tak lama kemudian, di antara jam 12 jam 3, nah kamu lihat ya, ada satu pembantu lagi datang pada Petrus. Nah, coba kita lihat di situ apa yang dikatakan oleh pembantu itu. Nah, kalau kamu baca, dia berkata, pasti ya, ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, jadi dia pindah tempat ya supaya dia tidak dikenal. Seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Jadi Petrus pertama-tama bilang, aku tak ngerti omongan kamu. Yang kedua dia bersumpah, sumpah aku nggak kenal Tuhan Yesus. Jadi Alkitab berkata, kalau kamu lihat dalam Injil Tuhan Yesus ya, dicatat dalam Injil Lukas pasal 22, kira-kira 1 jam kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata dengan tegas, sungguh
pasti engkau juga seorang dari antara mereka. Itu nyata dari bahasamu bahwa apalagi engkau seorang Galilea. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Jadi Malkus itu punya keluarga dan telinganya dipotong oleh Petrus. Bukankah engkau tadi aku lihat di taman bersama-sama dengan dia? Nah, kejatuhan Petrus yang ketiga, setelah kejatuhan kedua itu 1 jam kemudian, ayat 74 kalau kita baca dalam Injil Matius, maka mulailah Petrus mengutuk. Dia bukan hanya sumpah, tapi sekarang mengutuk dan bersumpah, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan dan tidak kenal orang yang kamu sebutkan itu. Ketika itu juga sementara ia berkata-kata, pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Jadi kamu lihat ya, dia menyangkal Yesus dari jam 12 sampai jam 3 2 kali. Jadi waktu dia menyangkal Tuhan Yesus, 1 jam kemudian dia menyangkal lagi. Dan sekarang bukan hanya sumpah, tapi dia mengutuk diri loh. Pertama dia bilang aku tak tahu kata-kata kamu. Yang kedua dia bersumpah. Yang ketiga dia mengutuk diri. Dan tidak lama kemudian setelah dia mengutuk diri, menyangkal Yesus, jam 3 ayam berkokok. Kita lihat ya, kejadian ini membuktikan Yesus itu maha tahu. Maha apa? Maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi pada Petrus. Sebelum terjadi dia sudah kasih tahu. Dan semua itu terjadi persis yang Yesus katakan. Kalau kamu buka ya dalam Injil Markus, itu dikatakan ayam berkokok kali kedua. Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Sekarang kita mau melihat ya, setelah kita belajar 12 poin dari kelemahan Petrus, Yesus berkata, sesudah engkau berbalik arah, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini intinya loh. Orang yang percaya Yesus dalam Mazmur 37 itu bisa jatuh bangun, jatuh bangun. Bahkan dikatakan kita bisa jatuh sampai 7 kali, tapi tidak sampai tergeletak. Nah Petrus ini kita lihat sudah jatuh 3 kali loh. Tetapi kejatuhan ini kenapa dia bisa bangun? Saya sudah pernah katakan, kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, tangan kita itu digandeng oleh Tuhan Yesus. Dia tidak pernah melepaskan tangan dia dari tangan kita, selalu dia pegang kita begitu. Kalau kamu pernah jadi orang tua, kalau anak kamu belum bisa berjalan dengan baik, kamu pasti selalu pegang dia. Kamu takut dia jatuh. Hidup kita juga begitu loh. Kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, tangan kamu tuh dipegang terus sama Tuhan Yesus. Kamu bisa jatuh tapi kamu tidak akan mati di situ, pasti diangkat. Bagaimana cara dia mengangkat Petrus? Nah, kita lihat ya, dalam Injil Tuhan Yesus dikatakan ketika ayam sudah berkokok 2 kali, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali, lalu berpalinglah Tuhan Yesus memandang Petrus. Itu buktinya Yesus maha hadir. Dia bukan hanya maha tahu, dia hadir di hidup Petrus tuh. Dan bagaimana caranya membuktikan dia maha hadir? Karena Yesus sedang menghadapi pengadilan dan di depan Yesus tuh para ya kelompok TAI yang mengadili dia. Dan Petrus ada di luar, ada di belakangnya Petrus. Ya, Petrus ada di belakangnya Yesus. Jadi waktu ayam sudah berkokok, Tuhan Yesus tahu persis ya di mana posisi Petrus. Dan begitu dia melihat ke belakang, dia melihat Petrus. Itu ada satu pelajaran rohani yang mengatakan pada kita, Yesus itu sedang besuk Petrus, mengunjungi Petrus, walaupun dengan pandangan mata. Jadi penting ya, kalau kamu orang Kristen, melihat orang Kristen yang lain sudah lama tak ke gereja, kamu teleponlah dengan dia. Kok kamu sudah lama gak datang ke gereja? Takut COVID kan? Jangan takut COVID. Paham? Kasih tahu dia, besuk dia. Tuhan Yesus menoleh ke belakang, dia tahu di mana Petrus. Dia nggak usah cari Petrus, karena dia tahu Petrus di situ. Begitu dia menoleh ke belakang, dia memandang Petrus. Apa yang terjadi? Kalau kamu baca dalam Injil Matius 26 ayat 75, ya pelajaran kita yang terakhir. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali.
Jadi kenapa Petrus bisa berpaling setelah dia jatuh? Yang pertama, Yesus sudah membesuk Petrus. Kalau kamu baca dalam Injil Tuhan Yesus, orang yang paling banyak berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit, kalau saya hitung tidak kurang dari 6 kali loh. Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, di situ Petrus ada. Selalu Petrus itu ada. Bahkan kalau kita baca penampakan Yesus yang keempat itu seorang diri ya, berdua dengan Petrus dalam penampakan yang keempat. Kemudian penampakan Tuhan Yesus di ruang atas 2 kali, Petrus juga ada di situ. Kemudian yang berikutnya di Danau Galilea, Petrus ya dalam Injil Yohanes 21 kembali menjala ikan bersama 6 kawannya. Tuhan Yesus datang pada dia, kunjungi dia. Tuhan Yesus angkat Petrus lagi. Tuhan Yesus bantu dia, bukan hanya besuk dia. Tuhan Yesus membantu Petrus untuk bangun. Nah, kalau kamu pernah gagal, siapa yang bisa bantu kamu? Jangan lupa ya, yang bisa membantu kita untuk berhasil itu adalah Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus membantu Petrus, Petrus menulis satu hal. Coba kita buka dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Dosa Petrus dimulai dengan kelemahan dia sombong. Karena dia sombong, dia jatuh. Maka dalam suratnya, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5, dia mengingatkan kita supaya jangan jatuh dalam dosa yang sama dengan 12 kelemahan yang sama. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang sombong, orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah jantung. Jadi Petrus itu kalau kita lihat hidupnya, selain dia sudah dibantu Tuhan Yesus, dia sekarang sudah bisa menjadi orang yang Tuhan Yesus harapkan. Jadi setelah dia bertobat, Tuhan Yesus bilang sama Petrus, kamu harus menguatkan saudara-saudara kamu yang lain. Karena Petrus itulah yang akan nanti memimpinnya 10 rasul yang lain yang masih setia pada Yesus, karena Yudas sudah bunuh diri, untuk ya membawa Injil Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Dan kalau kita belajar, Petrus yang gagal setelah Tuhan Yesus nasihati dia sudah tidak sombong lagi. Yang kedua, dia ingat kata-kata Tuhan Yesus. Apa buktinya dia ingat kata-kata Tuhan Yesus? Karena Petrus melalui Markus menulis Injil Markus. Dia bukan hanya ya ingat akan hal-hal yang tidak ditulis ya oleh Matius. Matius tidak menulis ayam berkokok 2 kali, menyangkal 3 kali. Itu ditulis dalam Injil Markus loh. Coba kamu baca Markus 14. Petrus menyangkal Yesus itu secara detail itu diceritakan dalam Markus 14. Tidak di Injil yang lain, ayam berkokok 2 kali, menyangkal Yesus 3 kali. Coba kalau kamu buka Injil Markus pasal 14 ya, ayat 30 dulu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kenapa ini begitu jelas? Karena Injil Markus ini ditulis oleh Markus yang merupakan muridnya Petrus. Jadi semua apa yang Yesus katakan, dia sudah ingat. Ingat kata Yesus, tidak lupa lagi. Dan yang kedua, Tuhan Yesus bilang kamu berjaga-jaga, harus ingat kata-kata Tuhan. Dia sudah buktikan, ada di tangan kita Injil Markus dan surat Petrus 1 dan 2. Dan yang kedua, jangan lalai berdoa. Coba kita buka apakah Petrus kuat kembali. Kalau kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu berdoa atau sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah untuk berdoa. Jadi Petrus sebelumnya tidak bisa berdoa, sekarang dia sudah menjadi orang yang tekun berdoa. Ya, kalau kamu baca, bukan hanya di situ. Ya, waktu Petrus yang berada di Yopa, Kisah Rasul 10. Kamu lihat ya. Ayat 9. Petrus itu sudah bisa berdoa, sebelumnya dia tidur. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira jam 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa.
Jadi Petrus sudah belajar firman Tuhan, dia sudah ingat, dan sekarang dia menjadi pendoa. Dan kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 ya, ayat 12 sampai 14, mereka semua termasuk Petrus, termasuk Maria dan saudara tiri Yesus berdoa dengan satu jantung dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Mereka berdoa 10 hari. Jadi Petrus sekarang ingat semua kata-kata Yesus. Sekarang Petrus ya berdoa, dan Petrus kalau kamu baca dalam Kisah Rasul pasal 2, dia berkhotbah, menyampaikan Injil, dan yang bertobat itu 3.000 orang. Ya, di Alkitab ini khotbah yang dicatat di Perjanjian Baru di luar Injil itu tentang pemberitaan firman Tuhan loh. Khotbah-khotbah yang lain ya tidak terlalu panjang dicatat. Tapi di sini Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus berkhotbah, 5.000 orang bertobat. Artinya dia bisa membawa orang yang belum percaya menjadi percaya. Dia betul-betul bisa menguatkan orang yang belum percaya. Jadi Petrus dia sudah tidak sombong. Yang kedua, dia sudah ingat kata-kata Tuhan, dan sekarang dia bisa berdoa. Sekarang permisi tanya, kamu ada waktu nggak berdoa seperti Petrus? Nah, Petrus bukan hanya dia bisa ingat firman Tuhan, dia bisa berdoa, dia bisa membawa orang percaya Yesus. Yang paling penting, dia bisa membawa orang yang jatuh untuk bangun kembali. Ini yang paling susah dalam hidup kita, membawa orang yang sudah gagal untuk berhasil. Contohnya, kalau kamu baca Kisah Rasul pasal 13, ada seorang anak muda bernama Markus, nama yang lain adalah Yohanes. Dia adalah anak muda seperti kalian. Dia ikut pamannya Barnabas dan Rasul Paulus pergi mengabarkan Injil dalam perjalanan misi pertama, tapi dia tidak tahan. Di tengah jalan dia pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah ibunya yang bernama Maria. Dan sejak saat itu Rasul Paulus dengan Barnabas menjadi bermusuhan karena perjalanan misi ketiga untuk mengunjungi gereja-gereja yang pernah mereka dirikan, mereka berselisih paham. Karena Paulus gak mau mengajak Markus karena Markus pernah melarikan diri, dan Barnabas ingin mengajak Markus karena Markus adalah kemenakannya. Jadi antara Markus dan Paulus terjadi perpisahan, antara Barnabas dengan Paulus terjadi perpisahan. Kalau kita belajar di Alkitab, kemungkinan 10 tahun Markus itu tidak berhubungan dengan Paulus. Tetapi kalau kita lihat kenapa Markus bisa kembali, ada peran dari Rasul Petrus. Kenapa begitu? Karena Injil Markus sebenarnya adalah kesaksian dari Petrus tentang dirinya bersama Yesus, dan yang dia percayakan untuk menulis Injil itu adalah Markus. Petrus sebenarnya dia bisa menulis sendiri, tapi dia mau membangun anak-anak muda. Ya, di gereja ini kita harapkan banyak anak-anak muda bisa dibangun. Bagaimana anak-anak muda bisa dibangun? Ya, kamu kalau dikasih tugas, lakukan dengan baik. Ya, anak-anak muda kan sekarang dapat tugas ya, bukan hanya menyambut tamu, menerima persembahan, menjadi operator ya dari alat-alat teknis. Dan juga ada sebagian anak-anak muda mulai ikut dalam perekaman video anak-anak kan, memimpin nyanyi. Jadi itulah langkah-langkah kalian ya, menjadi seperti Petrus membina Markus. Yang terakhir ya, Petrus bukan hanya membawa orang yang belum percaya Yesus, Petrus juga bisa membina ya anak muda yang sudah gagal, yaitu Markus. Ya, Markus ini kalau kita baca terakhir hidupnya itu bukan hanya baik kembali, tapi Paulus sangat menghargai Markus. Coba kita baca dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum dia mati. Nah, kalau kita baca dalam pasal terakhir, pasal 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari,
karena pelayanannya penting untuk aku. Jadi Markus itu pernah melarikan diri dan tidak berbaikan dengan Paulus kira-kira 10 tahun. Tetapi karena bimbingan Barnabas dan Petrus, Markus menjadi anak muda yang sangat baik. Yang terakhir, Petrus akhirnya dia menjadi orang yang tidak sombong. Dari saksi sejarah, waktu Petrus berada di kota Roma, dia ditangkap oleh pemerintahan Roma karena pada saat itu Kaisar Nero itu sedang gencar-gencarnya membunuh orang Kristen loh. Kaisar yang paling jahat dari sejarah kekaisaran Roma. Namanya Nero. Nero itu pernah membakar kota Roma. Karena Roma itu kumuh. Nah, Roma yang kumuh mau dibangun, dia kan nggak bisa menggusur orang, susah. Jadi dia membakar bagian yang kumuh itu. Dan waktu kota itu dibakar oleh dia main kecapi, menikmati kebakaran karena dia yang membakar. Tapi setelah itu dia bilang yang membakar kota itu orang Kristen. Jadi semua orang di Roma membusui orang Kristen, dan orang-orang Kristen itu pada saat itu dibunuh, termasuk Rasul Paulus itu dibunuh dengan pedang. Dan Petrus karena dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Roma, dia orang Yahudi, dia ditangkap oleh Kaisar Roma Nero dan dia disalibkan. Jadi waktu dia disalibkan di luar kota Roma, Petrus itu sudah tidak lagi sombong, dia sudah rendah jantung. Dia berkata kepada orang yang menyalibkan dalam kitab sejarah, tidak dicatat dalam Alkitab, tolong saya disalibkan, jangan seperti Tuhan Yesus, kepala saya di atas, kaki di bawah. Karena saya ini tidak bisa disamakan dengan Yesus. Dan dia minta waktu disalibkan, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Makanya itu terkenal dengan salibnya Petrus. Petrus itu bukan paus, tapi Petrus itu adalah pembuka Injil. Dia mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, dan dia matinya di kota Roma. Kamu bayangkan loh, dia orang kampung, orang Galilea, Tuhan bawa dia ke Roma. Kalau kalian sekarang mau melayani Tuhan, walaupun kamu dari kampung, dari pelosok Kalimantan, kamu bisa Tuhan bawa melayani sampai ke Roma. Paham? Seperti Petrus. Jadi Petrus dia pertama jatuh karena dia sombong. Yang terakhir nasi sudah jadi bubur karena dia bersumpah, dia berkutuk diri tidak kenal Yesus, dan Yesus besuk dia, Yesus bantu dia, dan dia buktikan diri dia sudah bertobat. Dan bukan hanya dia bertobat, dia mengabarkan Injil, dan gereja-gereja itu berdiri dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan akhirnya dia bersaksi, dia mati di kota Roma karena dia disalib, karena dia sudah tidak sombong, dia tidak mau salibnya seperti Tuhan Yesus, kepala di atas, kaki di bawah. Dia bilang, salibkan saya secara terpaling. Jadi kita sudah belajar 12 poin kelemahan Petrus. 1, jangan sombong. 2, jangan anggap enteng kata-kata firman Tuhan. SANN, nasihat Yesus jangan kamu lupakan, jangan tidak diikuti. G, jangan gagal berdoa. K, kalau kamu gagal berdoa, kamu pakai kekuatan fisik, padahal kita harus memakai apa? Senjata rohani. K. A, kalau sudah pakai kekuatan fisik, kamu pasti angkat kaki menjauhi Tuhan Yesus. Kalau sudah menjauhi Tuhan Yesus, kita lalai mengendalikan rasa ingin tahu kita. Sudah sangkal. Tuhan, apa itu Tuhan? Tidak jaga jarak dengan musuh-musuh Yesus. Ubah posisi. Kamu orang Kristen, tetapi karena kamu sudah menyangkal Yesus, kamu tidak bisa menunjukkan diri kamu orang Kristen. H, dihardik sama anak kecil pun Petrus sudah takut. A, angkat sumpah tidak percaya Yesus. Ada orang Kristen seperti itu kan, demi kerja, demi nikah, dia angkat sumpah dia tak percaya Yesus. N, nasi sudah jadi bubur, dia mengutuk diri bahwa dia tidak kenal Yesus. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus sudah berkata, setelah kamu berputar balik, bagaimana cara dia bisa berputar balik? Yang pertama, Yesus besuk dia dengan menoleh ke belakang melihat Petrus. Dan waktu Yesus bangkit dari kematian, paling banyak
Tuhan Yesus mengunjungi Petrus. Tuhan Yesus bantu dia supaya bangun. Tuhan Yesus tugaskan dia, gembalakanlah domba-domba kecilku dan domba-dombaku. Dan Petrus akhirnya membuktikan diri. Ya, dia bukan hanya bertobat, tapi dia ingat semua kata-kata Yesus. Buktinya ada Injil Markus dan ada 2 surat Petrus. Ada bukti ya. Kemudian Petrus ya bukan hanya dia bertobat, tapi dia juga menjadi pendoa. Dia berdoa 10 hari sebelum turunnya Roh Kudus bersama murid-murid yang lain. Saya percaya di situ tuh Petrus yang memimpin ya, karena dia adalah pemimpin dari para rasul. Kemudian dia berdoa ya di Kisah Rasul pasal 10. Dan dia juga Tuhan pakai untuk ya bukan hanya membawa orang tidak percaya Yesus, membawa anak muda yang sudah gagal total, yang nasi sudah jadi bubur seperti dirinya, yaitu Yohanes Markus, untuk berhasil. Dan yang terakhir, dia tidak sombong, karena waktu dia disalib, dia tidak merasa dirinya itu selevel dengan Tuhan Yesus. Dia minta disalib dengan kepala terbalik. Itu adalah salibnya Petrus. Dia bukan paus loh, dia bukan paus. Dia adalah orang yang Tuhan Yesus percayakan Injil, kunci Injil. Dia buka Yerusalem, Yudea, Samaria sampai di ujung bumi. Buktinya dia mati di kota Roma. Orang kampung Galilea bisa sampai di Roma. Ya, jangan heran kalau di antara kamu orang kampung sini nanti bisa kabarkan Injil di kota New York. Di kota mana? New York, Paris, London, atau Singapura, Hong Kong, Taiwan. Seperti siapa? Petrus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang jelas dan firman-Mu yang rinci. Setiap kelemahan dari Petrus Engkau sudah ungkapkan pada kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan tidak pernah lepas tangan atas kehidupan Petrus. Dan Engkau juga tidak pernah lepas tangan kepada kami yang sudah percaya Tuhan Yesus. Engkau akan menjaga kami, walaupun kadang-kadang kami bisa jatuh dan lemah. Tapi Engkau akan membesuk kami, membantu kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang sudah berbalik arah dan bisa menguatkan saudara-saudara kami yang lain. Ya Bapa, tolonglah kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus seperti Petrus, supaya tugas-tugas yang ingin Engkau kerjakan dalam hidup kami dapat kami lakukan. Di antara mereka yang mendengarkan firman-Mu yang belum percaya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong mereka supaya percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebaktian pada pagi hari ini. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah 346. Sampak sisip diusiu. 346. Kita akan menyanyi. Setelah itu kita berdoa dalam doa penutup. Oh Yesus, aku berjanji. 346. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Oh Yesus, aku berjanji, bila Kau besertaku, tak ku takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Oh Yesus, aku berjanji. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, tak ku takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia, selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba,
tetaplah ku teguh, musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Oh Yesus, kau berjanji semua yang ikutmu, kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau, beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Bapa, sertailah kami dengan ingatan akan firman-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu, menjadi saksi Tuhan Yesus, supaya banyak orang, terutama di lingkungan keluarga kami, bisa percaya pada Tuhan Yesus. Tolonglah ya Bapa, semua anak-anak-Mu sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, dan juga sebagai pelayan full time-Mu. Kiranya kami selalu memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, Engkau juga menolong, kiranya Engkau selalu menjaga kami, supaya kami tidak tersandung, dan kami percaya Tuhan Yesus akan datang segera, akan memberikan kepada kami tubuh yang mulia, sehingga kami penuh dengan kegembaraan menghadap Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, pada saat Ia datang untuk kedua kali. Karena Engkaulah Allah kami satu-satunya, yaitu Bapa kami di surga dalam Tuhan Yesus, yang senantiasa akan menyertai kami dalam firman-Mu melalui pertolongan Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami, supaya kami bisa meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, dan membesarkan nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan